Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis variabel yang kita kelompokkan berdasarkan nilainya dan berdasarkan fungsi dari variabel itu. Sekarang kita lihat jenis-jenis variabel. Menurut nilainya, variabel bisa dikategorikan sebagai variabel diskrit atau disebut juga data diskrit, dan juga variabel kontinu atau disebut data kontinu. Variabel diskrit diperoleh melalui menghitung atau membilang, bukan hasil pengukuran. Termasuk di sini sebagai variabel diskrit adalah variabel pengkategorian atau hasil pengkategorian. Misalnya, hasil menghitung atau membilang adalah jumlah peralatan, jumlah penduduk. Hasil pengkategorian misalnya adalah jenis kelamin, jenis pekerjaan, jenis pendidikan, dan sebagainya. Nah, sekarang untuk variabel kontinu atau tadi yang disebut sebagai data kontinu itu adalah data yang diperoleh melalui pengukuran. Misalnya tinggi badan. Nah, tinggi badan seseorang itu ada diukur. Jadi ada berbeda-beda. Kemudian berat badan, kompetensi siswa juga berbeda, bisa diukur dengan suatu nilai misalnya, indeks prestasi misalnya. Kemudian sikap, nah, sikap pun juga bisa diukur, minat. Nah, kemudian variabel yang dikategorikan menurut fungsinya kita bisa kategorikan menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian variabel moderasi. Kemudian yang ketiga adalah variabel intervensi. Yang keempat adalah variabel kontrol dan variabel ekstra. Oke, kita akan bahas masing-masing. Yang pertama adalah variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas atau biasa juga disebut sebagai variabel independen itu adalah variabel yang nilainya dapat mempengaruhi variabel yang lainnya. Variabel ini juga disebut sebagai variabel independen, variabel stimulus, variabel prediktor, atau variabel anteseden. Sementara variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas. Variabel ini sering disebut variabel dependent, variabel keluaran atau output, variabel kriteria, atau variabel konsekuen. Jadi, variabel bebas adalah variabel yang tidak terikat yang mempengaruhi variabel terikat. Sebaliknya, variabel terikat nilainya dipengaruhi oleh nilai-nilai variabel bebas. Contohnya adalah misalnya begini nih, ada suatu penelitian pengaruh persepsi teknologi informasi, kemudahan, dan resiko terhadap minat guru, misalnya guru sekolah menengah pertama, dalam memanfaatkan internet sebagai sumber belajar. Nah, di sini persepsi teknologi informasi, kemudian kemudahan penggunaan teknologi informasi, resiko penggunaan teknologi informasi, ini merupakan variabel independen yang mempengaruhi variabel minat guru di dalam memanfaatkan internet sebagai sumber belajar. Jadi, minat guru ini sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh ketiga variabel independen atau variabel bebas tadi. Selanjutnya adalah variabel moderasi atau
variabel moderating. Variabel ini adalah variabel yang mempengaruhi, baik memperkuat ataupun memperlemah, hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel ini juga dapat mengubah nilai hubungan dari positif ke negatif atau sebaliknya. Sebagai contoh, misalnya kita lihat gambar bagian berikut. Hasil belajar mahasiswa dipengaruhi oleh motivasi belajar mereka. Artinya, semakin besar motivasi belajar, semakin baik pula hasil belajar mereka atau sebaliknya. Dalam hal ini, sikap dosen misalnya dapat dijadikan variabel moderasi. Sikap dosen yang tegas dipandang oleh mahasiswa sebagai sikap positif karena dapat memotivasi belajar mahasiswa. Sebaliknya, sikap dosen yang arogan akan dipandang sebagai sikap yang negatif. Sikap arogan dapat menurunkan motivasi belajar mahasiswa. Akibatnya, hasil belajar mahasiswa pun menjadi buruk. Jadi, pengaruh variabel bebas motivasi belajar terhadap hasil belajar juga dipengaruhi oleh sikap dosen sebagai variabel moderasi. Berikutnya adalah variabel intervensi atau variabel intervening. Variabel intervensi mempengaruhi hubungan langsung antara variabel bebas dan variabel terikat, sehingga terjadi hubungan tidak langsung. Variabel intervensi terletak di antara variabel bebas dan variabel terikat. Misalnya kita lihat bagian atau gambar di bawah ini. Misalnya variabel metode pembelajaran sebagai variabel bebas mempengaruhi hasil belajar sebagai variabel terikat, tetapi pengaruh metode pembelajaran ini tidak bersifat langsung. Ada variabel antara, yaitu motivasi belajar. Model dalam gambar ini dapat diartikan atau dibaca, metode pembelajaran mempengaruhi secara langsung terhadap motivasi belajar. Maksudnya, bentuk atau nilai metode pembelajaran itu akan meningkatkan atau menurunkan motivasi belajar. Selanjutnya, motivasi belajar akan mempengaruhi hasil belajar. Jadi, metode pembelajaran mempengaruhi hasil belajar tapi tidak secara langsung, tetapi melalui motivasi belajar. Oke, ini adalah contoh model penelitian yang menunjukkan hubungan variabel bebas, variabel terikat, kemudian variabel moderasi, dan juga variabel intervensi. Model hubungan antara variabel masih dapat dikembangkan lagi sesuai dengan paradigma penelitian yang ada di benak peneliti. Untuk dapat menentukan kedudukan variabel bebas, variabel terikat, variabel moderasi, variabel intervensi, atau variabel yang lain, kita harus melihat konteks dengan dilandasi konsep teoritis maupun empiris. Untuk itu, sebelum memilih variabel apa yang perlu dikaji, peneliti perlu melakukan kajian teoritis dan studi pendahuluan pada objek penelitian. Selanjutnya adalah variabel kontrol dan variabel ekstra. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan oleh peneliti agar tidak mempengaruhi hubungan variabel bebas dengan variabel terikat dalam suatu eksperimen. Misalnya, suatu perusahaan ingin mengetahui pengaruh murni desain alternatif dari suatu kemasan produk tertentu terhadap penjualan. Untuk itu, perusahaan akan melakukan hal-hal sebagai berikut. Selama periode eksperimen, konsumen harus berbelanja di toko tertentu. Konsumen hanya berbelanja pada waktu dan jam tertentu dengan jumlah keramaian yang sama.
konsumen berbelanja selama beberapa hari berturut-turut tanpa terekspos iklan. Dalam hal ini, semua variabel yang bisa berpengaruh terhadap penjualan harus sedapat mungkin dikendalikan. Sementara itu, variabel ekstra adalah variabel yang tidak dapat dikendalikan oleh peneliti dalam suatu penelitian eksperimen. Jika kita perhatikan dengan cermat, variabel ini bisa menimbulkan pengaruh rancuan atau membuat rancu dalam uji pengaruh variabel bebas tanpa variabel terikat dalam suatu eksperimen. Contoh variabel ekstra adalah perubahan temperatur, suasana hati, kondisi kesehatan, bahkan kondisi fisik seseorang. Variabel-variabel tersebut tidak bisa dikendalikan oleh peneliti. Cara untuk mengurangi dampak variabel ekstra adalah dengan dilakukan eliminasi atau pembatasan dan penyamaan kelompok. Artinya, objek yang diambil datanya adalah objek yang dalam kondisi normal pada umumnya, atau mengesampingkan objek yang dalam kondisi ekstrim di luar normal pada umumnya. Atau untuk mengurangi dampak variabel ekstra ini dilakukan dengan pengacakan di dalam pengambilan datanya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis data. Jenis data kita kelompokkan berdasarkan fungsinya, berdasarkan cara memperolehnya, berdasarkan sifatnya, berdasarkan sumbernya, dan berdasarkan waktu pengumpulannya. Oke, yang pertama kita lihat jenis data menurut cara memperolehnya. Terdiri dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli, artinya tidak melalui media perantara. Data primer dapat berupa opini subjek atau orang, baik secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan, dan juga bisa berasal dari hasil pengujian. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer bisa menggunakan cara survei, observasi, ataupun wawancara. Dengan pengertian tersebut, kita bisa pahami bahwa pengumpulan data primer melibatkan kontak atau komunikasi langsung antara peneliti dengan responden atau informan. Bagaimana bila data diperoleh melalui media komunikasi seperti telepon atau internet? Jika alat komunikasi tersebut hanya berperan sebagai transmisi data, maka data tersebut tergolong data primer. Berikutnya adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari objek penelitian, tetapi melalui media perantara. Artinya, data tersebut awalnya atau aslinya diperoleh dan dicatat oleh pihak lain, kemudian dipakai oleh peneliti sebagai data penelitian. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam suatu arsip, baik yang dipublikasikan ataupun yang tidak dipublikasikan. Jadi, data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya, sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Data sekunder ini dapat dipergunakan untuk pemahaman masalah, memperjelas masalah, ataupun untuk penyelesaian masalah. Data sekunder digunakan untuk pemahaman masalah sebagai sarana pendukung untuk memahami masalah yang kita teliti. Sebagai contoh,
Apabila kita akan melakukan penelitian dalam suatu perusahaan, perusahaan menyediakan company profile atau data administratif lainnya yang dapat kita gunakan sebagai pemicu untuk memahami persoalan yang muncul dalam perusahaan tersebut, yang kemudian menjadi dasar penentuan masalah yang kita gunakan dalam suatu penelitian, atau kita jadikan sebagai masalah penelitian. Data sekunder bermanfaat sekali untuk memperjelas masalah dan menjadi lebih operasional dalam penelitian. Karena didasarkan pada data sekunder yang tersedia, kita dapat mengetahui komponen-komponen situasi lingkungan yang mengelilinginya. Hal ini akan menjadi lebih mudah bagi peneliti untuk memahami persoalan yang akan diteliti, khususnya mendapatkan pengertian yang lebih baik mengenai pengalaman-pengalaman yang mirip dengan persoalan yang akan diteliti. Data sekunder bisa juga bermanfaat dalam penyelesaian masalah. Data sekunder bisa bermanfaat untuk memformulasikan alternatif-alternatif penyelesaian masalah yang layak. Sebelum kita mengambil suatu keputusan, kadang-kadang kita memerlukan beberapa alternatif lain. Data sekunder akan bermanfaat dalam memunculkan beberapa alternatif lain yang mendukung dalam penyelesaian masalah yang akan diteliti. Semakin banyak informasi yang kita dapatkan, maka penyelesaian masalah akan menjadi jauh lebih mudah. Data sekunder di samping memberikan manfaat dalam membantu mendefinisikan, mengembangkan masalah, data sekunder juga kadang memunculkan solusi dari permasalahan yang ada. Tidak jarang persoalan yang kita teliti akan mendapatkan jawabannya hanya didasarkan pada data sekunder saja. Berikutnya adalah jenis data menurut waktu pengumpulannya. Ada 3 macam, yaitu data cross-section, data berkala, dan data panel. Data cross-section yaitu data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu untuk menggambarkan keadaan dan kegiatan pada waktu tersebut. Secara sederhana, konsep data cross-section adalah data yang memiliki objek yang banyak pada waktu atau periode yang sama, atau data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak objek. Pengertian objek di sini bisa macam-macam dan bisa berubah banyak hal, misalnya individu atau orang, perusahaan, bank, daerah, dan bahkan negara. Analisa data cross-sectional biasanya terdiri dari membandingkan perbedaan antara subjek. Sebagai contoh, kita ingin mengukur tingkat obesitas saat ini dalam suatu populasi. Kita bisa mengambil sampel dari 1000 orang secara acak dari populasi dan mengukur berat badan dan tinggi badan, dan juga menghitung berapa persen dari sampel yang dikategorikan sebagai obesitas. Misalnya 30% dari sampel dikategorikan sebagai obesitas. Nah, sampel cross-sectional ini memberikan kita gambaran penduduk yang ada pada suatu titik waktu tertentu. Kita tidak akan tahu apabila didasarkan pada satu sampel cross-sectional jika obesitas meningkat atau menurun. Kita hanya dapat menjelaskan proporsi saat itu. Contoh lainnya misalnya, seorang mahasiswa ingin meneliti tentang pengaruh tingkat partisipasi siswa dalam organisasi terhadap persentase kelulusan di tahun 2020. Dalam melakukan penelitian tersebut, dia mengumpulkan data-data dari responden dari perwakilan sekolah di seluruh kabupaten dan mengambil sampel masing-masing sekolah sebanyak misalnya 20 orang. Data yang dikumpulkan oleh peneliti tersebut bersifat cross-sectional. Data yang dikumpulkan masih dalam tahun yang sama. Artinya, data tidak mengandung unsur waktu. Namun, data dikelompokkan berdasarkan asal responden. Biasanya, pengelompokan responden tersebut dapat mempengaruhi hasil karena memiliki karakteristik yang berbeda. Contoh, pada sekolah yang favorit, kemungkinan besar tingkat persentase kelulusan tinggi.
dan partisipasi keorganisasiannya juga tinggi. Hal ini belum tentu sama dengan sekolah lainnya, sehingga pengambilan sampel harus sangat diperhatikan. Berbeda dengan data cross-sectional, time series atau runtun waktu atau data berkala mengandung unsur waktu. Data berkala atau time series yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk melihat perkembangan suatu kejadian atau kegiatan selama periode tersebut. Misalnya, perkembangan uang beredar, fluktuasi harga 9 bahan pokok, perkembangan jumlah penduduk, dan yang lainnya yang dibandingkan dari waktu ke waktu. Kemudian yang ketiga adalah data panel. Data panel merupakan gabungan dari cross section dan time series. Secara sederhananya, konsep dari data panel yaitu memiliki dua karakteristik data, yaitu karakteristik time series dan karakteristik cross section. Data ini terdiri atas beberapa objek atau subobjek dalam beberapa periode tertentu. Misalnya, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh luas lahan terhadap produksi padi secara nasional. Kemudian, dia mengambil data produksi dan luas lahan seluruh daerah di Indonesia pada rentang waktu tertentu. Nah, pengambilan data dari daerah-daerah pada waktu yang sama ini bersifat cross-section. Sedangkan pengambilan datanya dilakukan dalam beberapa periode musim atau rentang waktu tahun merupakan data time series. Jadi, data panel adalah data yang memiliki sifat cross-section dan juga memiliki sifat time series sekaligus. Berikutnya adalah jenis data menurut sifatnya, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data dari penjelasan kata verbal, tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka. Dalam penelitian, data kualitatif bisa berupa gambaran mengenai objek penelitian. Data kualitatif memberikan dan menunjukkan kualitas objek penelitian yang dilakukan. Contoh data kualitatif, misalnya deskripsi suatu daerah yang diteliti, biografi narasumber yang dijadikan referensi penelitian, sejarah berdirinya suatu perusahaan, mekanisme atau prosedur pengambilan keputusan, atau bentuk-bentuk lain yang berupa suatu data-data yang tidak bisa diubah atau dikonversi menjadi angka. Kemudian yang kedua yaitu data kuantitatif. Nah, berbeda dengan data kualitatif, data kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dapat dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Contoh data kuantitatif yaitu data jumlah siswa tiap tahun suatu sekolah, data penjualan barang suatu toko, data tinggi badan mahasiswa suatu kelas, data pengunjung suatu website, data pertumbuhan penduduk suatu daerah, data kunjungan wisata suatu provinsi, data kuesioner suatu penelitian. Berikutnya adalah jenis data menurut sumbernya, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal adalah data dari suatu organisasi yang menggambarkan organisasi tersebut. Misalnya, suatu perusahaan itu ada jumlah karyawan, ada jumlah modalnya, jumlah produksinya, mungkin jumlah penjualannya. Sedangkan data eksternal itu adalah data dari luar organisasi yang dapat menggambarkan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi hasil kerja suatu organisasi atau data-data yang digunakan sebagai pembanding. Misalnya daya beli masyarakat mempengaruhi hasil penjualan suatu perusahaan. Jadi daya beli masyarakat ini adalah data eksternal
yang mempengaruhi data internal yaitu penjualan suatu perusahaan.